Kalau kita ngomongin organ terbesar di tubuh kita, itu jawabannya kulit. Yes, kulit itu merupakan organ terbesar di tubuh kita. Meskipun kita kalau ngomongin organ, kebayangnya itu organ liver, organ jantung, tapi kulit juga organ tubuh. Dan kalau kita ngomongin kulit, kulit itu bukan cuma sekedar penampilan doang, tapi kulit juga bisa menunjukkan kesehatan diri lo. Ya itu indahnya organ kulit. Bahkan kesehatan otak lo pun itu bisa tercermin dari kulit lo. Kalau orang bilang di akhirat nanti tangan itu bisa ngomong, udah ngapain aja. Kalau di dunia ini kulit udah bisa ngomong. Yes guys, welcome di playlist Gamalisme episode ketiga. Playlist ini terinspirasi dari idola gua, Andrew Huberman. Jadi kalau lu bilang, "Bang, konten lu ngikutin Andrew Huberman ya?" Iya emang iya. Nggak pakai malu-malu, gue bilang memang iya. Ini merupakan playlist dimana kita ngomongin tentang keganteng maksimalan nih, kegamalan. Tapi tentu dengan teori-teori yang scientific dan juga terbukti ilmiah gitu loh. Iya, gamalism ini intinya ningkatin poin lo dari 5 ke 7, dari 6 ke 8, supaya lo bisa ganteng semaksimal potensi lo bisa ganteng. Ya nggak perlu seganteng Anang Hermansyah lah, karena itu mustahil. Doi emang terlalu tampan. Tapi kalau ganteng semaksimal kita bisa ganteng, itu namanya ganteng maksimal, gamalism. Let's go. Pertama kita ngomongin seberapa penting kita punya kulit. Yes, kalau lu nggak punya kulit, you pasti die. Karena kulit ini merupakan organ yang bisa dibilang kurang lebihnya ya, nggak apple to apple, tapi melakukan proses fotosintesis sinar matahari bagi tubuh kita. Yes, nggak apple to apple dengan tanaman, tapi bisa dibilang kurang lebih ada kemiripan. Tanpa kulit, kita nggak bisa mendapatkan asupan vitamin D dari matahari. Yang artinya you will die. Tanpa vitamin D tentu saja lu sudah pasti beresiko kena penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Dan kalau lu merupakan orang yang kurang sering mendapatkan sinar matahari, kulit lo itu bisa ngomong, akan tercermin di kulit lo. Kulit lo akan kelihatan lebih pucat, yang itu merupakan tanda bahwa kulit lo bilang, kita ini kurang mendapatkan sinar matahari, kita ini kurang sehat. Memang kulit itu bisa ngomong kayak begitu. Kulit lo pucat, kulit kering, kulitnya kurang pulen, itu merupakan tanda kurang sinar matahari. Sekarang coba kita simulasikan diri kita menjadi orang Amerika. Orang Amerika ini makanannya tiap pagi American breakfast. Kalau kita ngomongin sarapan nih ya, tergantung lu ngambil mazhab yang mana. Ada mazhab yang mengatakan bahwa sarapan ini penting banget. Ada yang bilang sarapan ini gak penting. Ya tergantung mazhab lu lah. Tapi kalau Bill Gates sendiri nih, kalau Bill Gates bilang dia gak pernah sarapan karena itu gak penting buat dia. You know, I don't eat breakfast. I tend to get up, 20 minutes before my first meeting. Take a shower, have some coffee, and off I go. I'm more of a night person. Right. Nih Bill Gates nih, anak buah tuan besar langsung. Wajar aja Bill Gates nggak mau sarapan, karena Bill Gates ini orang Amerika. Dia bisa melihat orang Amerika ini sarapannya kayak apa. Sarapannya tidak sehat, itulah American breakfast. Pilihan sarapan yang common bagi orang Amerika adalah pancake with syrup, sereal, daging sosis. Wow, ini kan luar biasa banget. Daging sosis itu meskipun daging terkesan sehat, tapi sosis itu merupakan proses food yang tidak gua doyan. Dan semoga lu pun kurang-kurangin lah. 3 tipe sarapan orang Amerika tadi itu isinya karbo, gula, dan juga ultra processed food. Itulah seburuk-buruknya makanan, ultra processed food. Ultra processed food itu lebih buruk dibandingkan gula, lebih buruk dibandingkan lemak jenuh. Kenapa? Karena ultra processed food itu tinggi gula buatan, tinggi juga dengan garam buatan. Dan jangan lupa juga tinggi dengan lemak jenuh. Yang artinya, wow, luar biasa enggak banget. Terus apa hubungannya sama kulit? Hubungannya sama duit. Ini merupakan proyeksi market perawatan jerawat di Amerika. North America dengan segala ketidaksehatan makanannya, mereka itu merupakan pasar terbesar dalam market perawatan jerawat di dunia. Pasar terbesar, yes. Iya, gue tahu mereka itu pasar yang sangat besar, duitnya banyak, jadi nggak heran kalau apapun industrinya sudah pasti market terbesarnya di sana. Yes, gue tahu. Tapi lu bayangin, ini besar banget. Ini 45%. Kalau sekedar ngomongin duit ya, orang Eropa juga berduit. Ngomongin penduduk Eropa sama Amerika, banyak kan orang Eropa. Populasi Eropa itu 700 jiwaan. Populasi Amerika Utara nih, negara-negara Amerika Utara itu cuma 600 jutaan orang. Tapi karena beda pola makannya, beda juga porsi tadi tuh industri perawatan jerawatnya. Karena tadi kulit bisa ngomong. Lo lihat porsinya Eropa. Porsinya Eropa itu hanya 1/3 dari market di Amerika Utara. Padahal jumlah penduduknya lebih banyak di Eropa. Kan ada anomali di situ. Dari mana? Salah satunya adalah dari makanannya. Karena lagi-lagi kulit bisa ngomong. Makanannya orang-orang Amerika Utara, ultra processed food itu akan tercermin di kulit lo. Ada peradangan, ada inflamasi, ada jerawat. Ini bukan sekedar puber. Yes, ada jerawat yang karena puber, ada yes. Tapi ada juga yang karena sinyal. Tubuh memberikan sinyal ada inflamasi, ada peradangan. Bisa tubuh sedang infeksi, sedang iritasi, bisa ada serangan kepada imun, macam-macam. Tubuh ini mengirimkan sinyal, salah satunya lewat kulit. Kulit ini merupakan mulutnya tubuh kita.
Saat lu makan yang nggak bener, tubuh akan inflamasi dan itu bisa ngerusak sel di tubuh juga. Sel yang sehat itu bisa rusak juga gara-gara lu makan yang nggak bener. Salah satu sel sehat yang rusak adalah kolagen, dan lu tahu kolagen itu penting banget buat kulit. Kalau kolagen itu banyak yang rusak, maka penyembuhan luka di kulit akan lebih lambat. Kalau kolagen di tubuh kurang, muka juga bakal lebih tua. Semua kelihatan di kulit. Gimana kalau pakai skincare? Oh, pakai skincare tidak bisa menghilangkan semua masalah. Skincare itu digunakan untuk melawan faktor eksternal, sinar matahari, polusi dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin faktor internal nih, karena lu memang pola hidupnya nggak sehat, dari makanan lu nggak sehat, itu nggak bisa pakai skincare. Kalau lu jerawatan gara-gara nggak pernah cuci muka, yes bisa pakai skincare. Tapi kalau lu kulitnya gelap karena katakan lu punya masalah diabetes, itu bukan pakai skincare. Ya kalau lu punya tanda-tanda diabetes, itu akan kelihatan di kulit lo juga. Karena lagi-lagi gua ulangin lagi, nggak bosan-bosan, karena kulit bisa ngomong. Kalau lo nggak tidur dengan baik, itu kulit lo juga bisa ngomong. Yes, tidur nggak cukup akan kelihatan dari kulitnya. Kalau kita mau ngomongin yang namanya tidur, kita harus nonton kalau di YouTube namanya Brian Johnson. Dia ini kan lo pada udah tahu lah. Dia ini merupakan vampir bilioner yang sangat gila, sangat OCD dengan kesehatannya. Dia ini merupakan orang yang bisa tidur dengan sleep score 100% dalam 8 bulan terakhir. Ini super duper gila dan gila, hampir impossible. Karena untuk mencapai sleep score 100% itu sangat susah. Bisa, tapi kalau harus rutin nggak masuk akal. Gua pribadi nih ya, dalam 6 bulan terakhir sleep score gue itu 80% dan menurut gua itu sudah bagus. Kalau lu tidurnya kurang, itu akan kelihatan dari jerawat. Yes, kalau lu kurang tidur itu biasanya kortisol di tubuh lu tinggi karena lu stres. Ujung-ujungnya bisa jerawatan. Kedua nih ya, kalau lu kurang tidur itu produksi kolagen tubuh lu akan rendah juga. Ujung-ujungnya muka lu akan terlihat lebih tua. Kolagen itu merupakan kunci kalau mau bikin muka lu kelihatan lebih pulen, lebih kenyal, dan produksi kolagen itu adalah saat lo tidur. Itu masalahnya. Gue sih kemarin di episode kedua playlist Gamalism ini gue udah ngomongin soal insomnia tuh. Sana lengkap. Kurang lebihnya kalau lo mau tahu tips soal insomnia, lo bisa nonton episode yang kemarin. Tapi tips singkat dari Brian Johnson, kalau lo mau punya sleep score yang baik adalah disiplin. Itu paling penting. Meskipun lo gak ngantuk, lo harus naik ke kasur dengan jam yang sama setiap harinya. Itu yang gue lakukan untuk ngerubah jam tidur gue. Yang tadinya gue tidur jam 9 pagi, sekarang gue tidur jam 9 malam. Dan usahakan no HP. Jangan sampai mata lo itu kena blue light di malam hari. Mendingan lo beli device yang e-ink aja, yang layarnya itu kayak kertas, e-ink. Nah lo baca buku udah tuh tiap malam, baca buku udah pasti ngantuk. Ya intinya kurang tidur itu tidak sehat dan pasti akan kelihatan di kulit lo. Bisa mata panda, bisa pucat, bisa kelihatan tua dan lain-lain. Seberapa sering lu bergerak tiap harinya juga akan ketahuan dari kulit. Apakah pola hidup lo itu aktif atau sedentary akan kelihatan. Sebagai orang yang nggak bisa lari, nggak bisa nge-gym, dan gue juga seorang yang pemalas, untuk bisa aktif bergerak, gue utamakan jalan kaki. Ya tentu kalau lo bisa nge-gym, bisa lari lebih bagus ya. Tapi karena gue pemalas dan lemah, gue sekarang merutinkan jalan kaki. Dan efeknya pun gila. Akhir-akhir ini gue lagi rutin jalan kaki dan seminggu terakhir gue dapat on average per harinya 11.000 langkah. Itu cukup top ya, cukup oke itu. Dan lu tahu efeknya tuh buat tubuh gue apa aja? Luar biasa. Visceral fat gue turun dalam sebulan terakhir ini dari 11 ke 9. Tanpa diet yang aneh-aneh ya. Gue tetap makan enak, porsi gue kurangin, tapi visceral fat gue turun. Dan satu lagi, usia biologis gue membaik. Gue ini umur kronologis gue, umur asli gue 31 tahun. Tapi umur biologis gue bulan lalu itu 35 tahun. Artinya tubuh gue ini lebih tua dibanding yang seharusnya. Nah karena gue merubah pola aktivitas gue sebulan terakhir ini, usia biologis gue turun ke 32,9 yang artinya membaik. Meskipun masih belum semuda umur aslinya, tapi udah ada perbaikan yang luar biasa. Kalau kita ngomongin Cristiano Ronaldo, umur asli dia, umur kronologis dia itu 41 tahun, tapi umur biologisnya 29 tahun. Itu kan luar biasa. Ya gue sih nggak aiming untuk menjadi sehebat dia ya, karena itu jaraknya 10 tahun luar biasa banget. Dia itu lebih muda 10 tahun lebih dibanding umur aslinya, itu gila lah. Gue sih lebih muda setahun aja udah luar biasa bangga gitu. Dan saat umur biologis lo itu membaik ya, lebih muda dibanding yang seharusnya, lebih muda dibanding sebelumnya, tentu kulit lo juga akan bisa ngomong. Karena lagi-lagi kulit itu bisa ngomong gitu. Lo bisa ngukur tidur lo pakai smartwatch apapun kok, nggak harus yang mahal. Lo bisa ngukur pakai smartwatch yang 500 ribuan, yang 300 ribuan bisa aja. Ngukur sleep itu gampang. Nah kalau ngukur umur biologis, kalau gue pakai Whoop. Whoop ini kan barangnya Ronaldo nih, dia kan endorsernya Whoop. Gue pakai Whoop bukan karena gue atlet. Gue pakai Whoop cuman karena gue pengen tahu aja kira-kira kalau gue ngelakuin apa, efeknya apa buat tubuh gue. Karena setelah nonton Andrew Huberman ya, menurut gue menarik aja
untuk tahu tentang diri lo secara lebih holistik gitu. Itu kenapa sekarang gue bikin playlist Gamalism. Kalau dulu di playlist Gamalism itu ngomongin sekedar HVM-HVM-an, sekarang kita ngomonginnya scientific base. Ya karena setelah menonton dua idola gue ya, Rio Hasan dan juga Andrew Huberman, kita kan harus ilmiah gitu loh. Nggak bisa cocok logi, nggak bisa pakai perasaan doang. Harus ada matriks-matriksnya yang terbukti nyata gitu. Nah ini bagian terakhir, kalau kita ngomongin kulit tentu nggak afdol kalau nggak ngomongin skincare. Tadi gue bilang skincare itu penting untuk menjaga kulit lo dari bahaya-bahaya eksternal, dari polusi, matahari dan lain-lain. Tapi nggak bisa untuk menjaga kulit itu dari bahaya internal. Nggak bisa. Kalau bahaya internal lo mesti ya dengan ngerubah pola hidup lo itu. Karena lagi-lagi kulit bisa ngomong. Pertanyaannya, apakah pakai skincare itu wajib? Jawabannya di zaman now yes itu wajib. Kenapa? Karena zaman now beda dengan zaman dulu. Radikal bebas di zaman sekarang itu lebih parah dibanding zaman dulu. Jadi zaman sekarang nggak cukup dengan cara nyirih kayak ibu-ibu zaman dulu, nggak cukup. Ya nyirih itu ada efek baik kesehatannya ada, tapi nggak cukup buat menjaga kulit lo dari radikal bebas zaman now. Sekarang kan ngomongin polusi lebih gila, ngomongin matahari lebih panas, ngomongin radiasi UV, patogen, polutan, perubahan suhu. Ini sekarang lebih parah dibandingkan zaman dulu. Itu kenapa sekarang orang lebih lazim pakai skincare. Dan gue yakin lu semua yang nonton video ini pasti pakai skincare. Yes, lu pakai sabun mandi pun itu udah skincare loh. Sabun mandi itu skincare juga. Jadi sebenarnya semua orang zaman sekarang sudah pakai skincare. Bedanya ada yang lebih lengkap, ada yang cuman sedikit ya. Bedanya beda di variasi skincare-nya aja. Dunia itu sudah berubah jauh. Salah satu yang membuat dunia sekarang berubah lebih jauh dan lebih quote unquote lebih dangerous gitu ya. Ya karena ada perusahaan-perusahaan yang kurang bertanggung jawab. Ya ini merupakan cerita-cerita konspirasi seru lah. Kemarin tuh gue baru nonton dari channelnya Veritasium. Judulnya itu How One Company Secretly Poison the Planet. Nah itu seru juga tuh, lo boleh nonton lah. Ya itu kan kurang lebih menceritakan bagaimana dunia itu berubah karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya itu karena dunia sekarang itu sudah berubah. Jadi antioksidan yang lo dapatkan dari nyirih kayak ibu-ibu zaman dulu sudah tidak cukup untuk menghalau radikal bebas zaman now. Itu kenapa sekarang orang banyak yang kulitnya kelihatan lebih tua. Itu kenapa sekarang banyak orang yang botox, filler dan lain-lain begitu loh. Kalau ngomongin skincare, apa aja yang wajib? Oke, sabun muka itu wajib, itu yang paling pertama. Please sabunin muka lo, jangan pakai sabun badan. Pakailah sabun muka yang memang untuk muka, karena kulit muka itu lebih sensitif dibanding kulit badan. Dan usahakan lo pakai sabun muka itu yang tidak bikin muka ketarik. Usahakan sabun muka ini jangan yang terlalu banyak deterjennya lah. Busa di sabun muka itu nggak perlu yang banyak-banyak banget. Kalaupun sabun muka lo itu busanya sedikit, itu bagus juga. Kalau busanya sedikit, kecenderungannya deterjennya lebih sedikit. Nah, kalau yang paling legendaris yang direkomendasikan oleh para dermatologis dunia itu pasti mereknya CeraVe. Cuman kalau kemahalan ya lo bisa pakai yang kayak Ustra begini. Ini lebih murah dan nggak bikin muka ketarik juga. Dan dia juga deterjennya sedikit karena lo bisa lihat sedikit busanya dan tidak bikin muka ketarik. Nah, setelah sabun muka yang wajib itu moisturizer. Moisturizer ini urusannya sama lapisan kulit. Lapisan kulit harus kuat karena dia itu kan barriernya, skin barrier tuh. Lagi-lagi nih kalau moisturizer legendaris rekomendasi para dermatologis dunia, ya mereka kalau nggak CeraVe, Cetaphil, begitulah kurang lebih. Tapi kalau lo mau cari moisturizer yang lebih murah dan juga sekaligus bisa mencerahkan kulit, lo bisa pakai Brighten nih. Ini Brighten Cream gue bikin karena yang dulu gue jual dari Ustra, si Brighten Cream itu makin hari makin mahal. Makanya sekarang gue bikin sendiri Brighten Cream ini. Ini moisturizer melindungi skin barrier tapi juga mencerahkan kulit. Nah yang terakhir nih yang wajib sunscreen. Udah, yang wajib cuma 3 doang. Yang wajib itu cuma face wash, moisturizer sama sunscreen. Selebihnya sunnah aja. Nah kalau kita ngomongin sunscreen, matahari itu matahari pagi bagus yes, tapi matahari siang tidak bagus. Usahakan ya kalaupun lu nggak mau pakai sunscreen, pakailah topi atau lebih baik pakai payung. Tapi lo harus tahu bahwa sinar matahari itu bisa mantul ke aspal. Jadi meskipun pakai payung, kalau lo di perkotaan di aspal itu sinar mataharinya itu tetap bisa masuk ke muka karena mantul di aspal. Ya kalau di perkotaan itu memang sinar UV akan cenderung lebih tinggi karena pantulan-pantulan tadi. Ya kalau lo sekarang melihat banyak orang yang ngebotok sejak dini itu karena mukanya cenderung lebih tua berkat UVA. UVA itu ultraviolet aging. Kalau UVB itu kan ultraviolet burn yang bikin kulit jadi gosong. Kalau sekarang efek dari matahari itu kelihatannya hanya gosong aja. Tapi nanti di masa depan nanti tuh kulit lo akan kelihatan. Orang yang sering kepapar UVA akan terlihat kulitnya lebih shagging. Makanya akhirnya banyak orang yang operasi facelift. Facelift itu ngencengin kulit. Sekitaran muka lo itu dipotong-potongin kulitnya, terus ditarik ke belakang supaya kenceng. Kalau kulit kenceng kan kelihatan lebih baik gitu. Ya jadi jangan heran kalau banyak orang facelift ya. Facelift ini bukan mobil ya. Kulit lo itu pinggirannya dipotong-potong, ditarik ke belakang. Nanti bakal kenceng lagi.
Itu bisa dihindari dengan cara lo menghindari sinar UVA dengan cara pakai payung kek, lo pakai sunscreen kek. Dan kalau lo cari sunscreen yang aman buat muka berjerawat, lo bisa pakai yang gue bikin namanya green sunscreen. Ini gue kasih green tea. Green tea itu bagus buat jerawat karena banyak orang males pakai sunscreen karena takut jerawatan. Dan green sunscreen ini juga tidak membuat mata lo pedih dan dia nggak bikin muka putih-putih. Kekurangannya kalau pakai sunscreen itu adalah muka jadi kelihatan lebih berminyak. Itu emang udah bahannya anti UV. Jadi ya apapun sunscreennya memang akan terlihat sedikit berat di muka. Tapi ya kalaupun lo nggak mau pakai sunscreen, pakailah payung. Ya udah, video ini kurang lebih begitu aja. Adios, sayonara, vamos. Coba kira-kira komen di bawah deh. Kalau di playlist Gamalism ini mau bahas apa lagi? Nextnya gue mau bahas sih tentang jalan kaki. Seberapa amazingnya jalan kaki, kita mau bahas kupas tuntas di episode keempat nanti. Yes.